saya Fatma Lanutitawati dengan NIM 2019-1050-1026 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai digitasi yang ada di aplikasi ArcGIS, yaitu ada 3 digitasi, ada point, polyline, dan polygon. Semoga video ini bermanfaat. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa buka terlebih dahulu ArcGIS kalian atau ArcMap. Kemudian saya akan add data. Di sini saya menggunakan add data. Kalian bisa menggunakan add map, yaitu yang terkoneksi dengan ArcMap dan terkoneksi dengan internet kalian. Di sini saya akan menggunakan add data. Saya sudah mendownload data dari Sesplanet, yaitu di Kecamatan Pangaran, Situbondo. Nah, ini adalah Kecamatan Pangaran yang ada di Situbondo. Untuk kalian yang mau mendownload seperti ini, kalian bisa di Sesplanet. Untuk kalian yang mau mendownload, kalian terlebih dahulu harus memiliki aplikasi yang bernama Sesplanet. Untuk sekarang, mari kita kembali lagi ke aplikasi ArcGIS. Kita memberikan tutorial secara singkat untuk mendownload di Sesplanet. Yang pertama, kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Sesplanet. Kemudian kalian buka. Untuk tampilan seperti ini, kalian tentukan dulu wilayah mana yang mau kalian download. Saya tadi kan di Kecamatan Pangaran, Situbondo. Jadi saya mau mendownloadnya dengan cara kalian klik terlebih dahulu ini, Shift, kemudian klik kiri satu kali, tarik, selanjutnya klik kiri kembali. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kalian pindahkan ke Stitch. Di sini kan ada download, Stitch, generate, delete, export, dan copy. Kalian pilih yang stick. Kemudian output formatnya kalian bisa pilih sendiri. Kalian pilih yang JPG, PNG, ECW, atau KMS, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak. Untuk saya akan memilih ECW. Untuk penyimpanannya kalian bisa pilih di sini. Kalian pilih bagian mana ya, folder mana yang untuk menyimpan hasil download dari Sesplanet tersebut. Jika sudah, klik save. Kemudian untuk map ini kalian harus cocokkan juga dengan yang ada di atas sebelah sini. Jika sudah cocok, di sini ada berbagai macam ya, ada local maps, ada USM, Yahoo, dan lain sebagainya. Kalian cocokkan yang ada di sini dan di sini. Kalau sudah cocok, kalian atur zoom. Zoom ini digunakan untuk hasil detail dari zoom yang kalian download. Saya pilih semakin besar, juga ukuran filenya semakin besar, dan tingkat ketelitiannya juga semakin tinggi tentunya. Jika sudah, kalian bisa pilih bentuk filenya mau yang bagaimana, KML, map, tab, dan lain-lain. Kalian bisa centang semuanya. Kalau sudah, kalian bisa klik start. Itulah cara singkat untuk mendownload di Sesplanet. Di sini saya akan terlebih dahulu untuk memasukkan batas administrasi dari Kecamatan Pangaran, Situbondo. Nah, ini merupakan batas kecamatan dari Kecamatan Pangaran, Situbondo. Di sini telah ada batas kecamatannya. Kita bisa zoom. Nah, sebelum memulai digitasi,
kalian harus tahu dulu nih, apa sih digitasi itu? Digitasi merupakan proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan atau menandai suatu rumah atau bangunan, kemudian sungai, sawah, danau, dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut disimpan dalam format raster pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digital juga. Nah, biasanya digitasi itu diedit atau diatur di dalam sebuah save file. Save file sendiri itu berisi tentang data spasial yang berupa data vektor. Data vektor sendiri itu ada 3, yaitu point, polyline, dan polygon. Dari 3 tersebut itu berbeda fungsi. Masing-masing dari data vektor tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu point, yang berarti titik. Ini berfungsi untuk menandai atau menunjukkan suatu bangunan, suatu wilayah atau sebagainya. Kemudian ini biasanya juga digunakan untuk menandai satu bangunan seperti bangunan rumah sakit, bangunan pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada polyline. Polyline ini berbentuk garis. Biasanya digunakan seperti jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan jalan atau pola jalan. Kemudian polyline ini juga bisa menghitung keliling, tidak bisa menghitung luas. Sedangkan untuk polygon bisa digunakan untuk menghitung luas suatu kawasan, suatu daerah, suatu rumah. Polygon ini biasanya digunakan untuk mendigitasi rumah, kawasan, atau sebuah koridor. Oke, langsung kita masuk saja kepada tutorial untuk membuat digitasi. Yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara mendigitasi dengan point. Yang pertama kalian pilih dulu folder mana yang untuk kalian buat save digitasi kalian. Di sini saya akan di folder yang ini. Kemudian kalian klik kanan, pilih new, kemudian save file. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama, kalian harus ubah dulu namanya. Saya di sini mau ubah masjid. Ini ya. Untuk tipenya jangan lupa kalian lihat terlebih dahulu. Saya akan menggunakan point. Selanjutnya kalian harus memberikan deskripsi. Gimana sih caranya memberikan deskripsi? Dengan cara klik edit, kemudian kalian pilih project coordinate system, kalian cari UTM, kemudian WGS 1984. Di sini wilayah yang kalian pilih berada di utara Katulistiwa atau sebelah selatan Katulistiwa. Kalian bisa lihat di Google UTM wilayah kalian termasuk di dalam yang mana, yang utara atau selatan garis Katulistiwa. Setelah kalian tahu kalau wilayah Kecamatan Mengarang Situbondo ini termasuk dalam selatan dari Katulistiwa, jadi saya pilih Southern ini. Kemudian kalian juga harus tahu zonanya itu di berapa. Nah, ini ada dari 1S sampai 60S untuk wilayah selatannya aja. Wilayah saya termasuk dalam zona 49S, jadi saya klik WGS 1984 UTM zona 49S. Setelah itu klik OK. Nah, di deskripsi akan muncul seperti ini, ada keterangannya termasuk dalam WGS 1984 UTM zona 49S. Setelah itu kalian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di sebelah kiri di layar seperti ini. Kalian ini kan nggak bisa langsung ngasih gitu ya, ngasih poinnya nggak langsung muncul. Kalian harus
klik kanan terlebih dahulu, kemudian kalian pilih Edit Features, kemudian Start Editing. Nah, kalian juga bisa menggunakan seperti ini di bar menu editor ini, Start Editing. Kalau tidak muncul di bar seperti ini editor, kalian bisa klik kanan, kemudian beri checklist di editor. Nantinya kita akan mendigitasi bangunan mana yang akan saya beri tanda atau poin. Ini kan masih sesuaikan aja ya. Nah, ini kenapa tidak bisa? Kalian harus ke pilih Create Feature dulu, melihat. Di sini saya sudah ada. Nah, ini kan yang dipilihkan Mangaran, bukan masjid. Yang mau saya digitasi poin yaitu ada di masjid. Kita pilih masjid terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau Create Feature kalian belum muncul, kalian bisa ada di jajaran menu editor di sini di pojok ini, Create Feature. Setelah muncul Create Feature kalian bisa pilih masjid, kemudian kalian pilih kalian mau mendigitasi yang mana. Seperti ini ya, seperti masjid ini. Saya akan memberikan tanda di sini. Jika sudah, atau mungkin di sini juga. Jadi kan ada dua, mungkin masjidnya ada di sebelah ini. Itu ya. Kalau udah selesai, kalian bisa save edit terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa melalui di sini yang tadi feature. Tadi kalian bisa juga yang ada di situ. Kemudian kalian juga bisa melalui ini Clear Selected. Kan ini tidak terlalu terlihat. Kita bisa stop terlebih dahulu, stop editing. Nah, ini kan sudah tersimpan dan sudah menyelesaikan edit. Kalau kalian mengedit lagi atau karena tidak terlihat titiknya, kalian bisa di sebelah layers di bawah tulisan masjid ini ada tanda seperti ini, kalian bisa klik. Kemudian di sini juga ada beberapa macam penanda buat poinnya. Nah, ini ada cross, ada penanda bandara, ada sekolah. Ini ada banyak di sini, kalian bisa pilih. Mungkin saya akan pilih yang besar seperti ini. Untuk ukuran juga kalian bisa sesuaikan. Kalian bisa merubah ukurannya, mengecilkan atau memperbesar. Kalau selesai, untuk warna kalian juga bisa memilihnya. Seperti ini, ada banyak warna. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Ini kan sudah muncul untuk tanda bintangnya. Jika kalian ingin memberikan nomor atau nama, kalian bisa start editing kembali, kemudian klik kanan, pilih Open Attribute Table, kemudian di sini kalian bisa beri angka seperti kemudian kalian save edit, stop editing. Nah, terus kalian klik kanan kembali di masjid tadi, pilih Properties, nah setelah muncul seperti ini, kalian pilih Labels, kemudian kalian centang label feature in the layer, kemudian kalian pilih ini.
muncul angka seperti ini, akan muncul angkanya. Gitu. Kalau kalian mengubah angkanya atau mengubah warnanya, mengubahnya itu bisa di properti seperti tadi di labels. Selanjutnya saya beralih ke polyline. Sama saja langkahnya, kita pilih folder yang mau disimpan, pilih new, pilih save file, kemudian kalian ubah namanya. Saya mau ubahnya jadi jalan. Untuk tipenya kita pilih polyline. Untuk deskripsinya seperti tadi, kita bisa klik, kemudian kita pilih Word WGS 1984. Nah, ini klik OK, kemudian klik OK lagi. Setelah itu langkah selanjutnya pilih Start Editing. Kita lihat di Grid Features, apakah udah benar, udah terpilih jalan atau masih yang lain. Kalau sudah terpilih jalan, maka kita bisa memulai mengeditnya. Kita bisa zoom lagi. Untuk kalau kalian salah seperti ini ya, mungkin salah dalam mendigitasi, kalian bisa menghapusnya dengan Ctrl Z. Nah, seperti itu. Kita kembali. Seperti ini ya contohnya. Kalau sudah, kalian bisa klik kanan 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau kalian sudah selesai atau mau mendigitasi lagi, kalian bisa mulai lagi seperti ini. Kalau sudah selesai, klik 2 kali. Untuk yang ini kan tidak terlalu terlihat. Kalau sudah, kalian bisa save edit, kemudian stop editing. Kan garisnya di sini tidak terlalu terlihat. Kalian bisa mengeditnya dengan memperbesar garisnya atau mengubah warnanya dengan cara ini. Pilih macam-macamnya, kemudian pilih ketebalannya juga. Ini saya pakai 2 saja. Setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, akan berubah. Kalau kalian mau menghapus salah satu garis yang ada di sini atau ada di sini, mungkin karena salah, kalian bisa klik kanan, kemudian open attribute table lagi, editing lagi. Nah, kalian pencet yang sebelah sini. Garis mana yang akan kalian hapus? Jika kalian mau menghapus ini, klik saja kanan pada garisnya, kemudian delete. Atau bisa di sebelah sini, yaitu pilih cut atau delete. Kalian bisa memilihnya. Kalau sudah mengeditnya, kan tadi sudah dipilih start editing lagi tuh.
kalian jangan lupa untuk save edit, kemudian stop editing lagi, agar data digitasi kalian itu tersimpan di dalam hard disk atau di dalam folder kalian. Untuk selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu ke Polygon. Caranya sama, klik kanan, kemudian pilih new, save file. Nah, namanya nih kayak rumah. Kita kan mau bikin polygon, kalian harus ubah dulu tipenya buat polygon. Deskripsinya sama seperti polyline, kemudian WGS 1984. Oh ya, untuk memasukkan ke dalam folder favorit seperti ini tuh caranya gampang. Kalian pilih dulu folder mana yang mau kalian jadikan favorit, kemudian klik kanan add to favorit. Gampang kan? Nah, kan WGS 84, klik OK. Setelah itu kita klik OK kembali. Kita berpindah ke Create Features. Sebelumnya kita harus start editing terlebih dahulu. Start editing, kita pilih nih, masa iya di jalan? Kan jalan kan garis, bukan polygon. Kita pilih yang berbentuk polygon. Penandanya polygon, polyline atau point. Di sini tuh kalau point itu titik seperti namanya titik, kemudian polyline garis bentuk garis, dan polygon biasanya itu berbentuk kotak seperti ini tandanya. Kita pilih rumah pakai tadi folder polygon. Setelah itu kita bisa mengeditnya. Nah, kita pilih rumah ini ya, contoh. Kalau sudah kalian edit atau kalian di titik di snapshotnya, kalian bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau kalian sudah selesai, kalian bisa editor, save edit, kemudian stop editing. Itu tadi. Kalau kalian masih ingin mendigitasi rumah-rumah yang lain seperti ini, langsung saja, jangan stop edit terlebih dahulu. Kemudian bagian yang ini untuk ada caranya, ada yang kotak-kotak seperti ini kan beda-beda ini, kotak kan ada X seperti ini. Itu untuk mempermudah kalian dalam mendigitasi. Kalian itu namanya snapping. Snapping sendiri itu bisa dimulakan, kita stop edit, kita stop editing. Untuk memunculkan snapping, kalian bisa klik kanan, kalian cari snapping. Nah, berikan checklist di snapping. Ini kan sudah aktif semua. Kalau kalian mau matikan, ini sudah aktifkan semua atau sudah. Ini seperti magnet gitu. Tutorial dari saya untuk mendigitasi untuk point, polyline, dan polygon. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.